Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 641 dari wanita usia 49 tahun. Papa kami usia 83 tahun, beliau pensiunan polisi, kombes polisi. Kondisi fisiknya sudah di tempat tidur karena susah untuk berjalan setelah serangan COVID 24 Desember 2022. Namun untuk berkomunikasi masih dalam kondisi baik. Papa menjadi Kristen dan dibaptis usia 28 tahun karena menikah dengan mama kami. Selama menjadi Kristen, Papa tidak menjalankan sebagaimana mestinya orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Pada saat bertugas dan menjabat menjadi polisi, Papa pernah diisi dengan berbagai ilmu kebal, percaya dengan dukun, menyimpan benda-benda gaib. Setelah pensiun, semua benda-benda itu sudah dibuang. Papa sudah pernah pelepasan secara rohani, namun karena tidak menjalankan kegiatan keagamaan, tidak ke gereja, tidak baca firman, yang sekarang ini Papa rasakan dan alami belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Hatinya kosong, marah-marah, berkata-kata kasar dan berpikir menyesal masuk Kristen, malah menjadi sengsara dan sakit seperti sekarang. Kami keluarga sudah mencoba beberapa cara berdoa khususnya untuk mujizat Papa mau menerima Tuhan Yesus sebagai penolong dan juru selamat. Tiap malam dibacakan Mama firman Tuhan, walaupun pada akhirnya Papa terlelap tidur. Yang kami butuhkan pelepasan Papa dengan ilmu kebal yang ditanam di dalam tubuh Papa, supaya jiwanya merasakan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Yesus. Apa yang kami harus lakukan? Oke. Yang pertama, Papamu dibacain Alkitab itu agak percuma. Bisa tidak percuma sama sekali, tapi tidak berpotensi besar. Karena dia akhirnya tertidur dan mungkin juga tidak mengerti. Saran saya, buat penyembahan di rumahmu. Ya, menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Nyanyikan lagu-lagu rohani di rumah, ya, mengundang hadirat Tuhan. Dan keluarga harus hidup suci. Roh Allah hadir, maka ada perkara besar yang bisa terjadi. Nanti kamu akan dihubungi oleh staf kami. Kalau memang kamu di sekitar Jakarta, saya bisa mengutus pendeta dan tim untuk menyembah di rumahmu. Tapi ini mungkin agak spesial ya, karena jemaat kami ini kan ribuan. Tapi untuk kamu rasanya saya agak tergerak untuk bisa mengirimkan orang untuk menyembah. Ya, nanti akan ada terjadi sesuatu. Hidup suci, ingat, menyembah Tuhan.
Kalau doa pagi bersama saya bisa dibunyikan dan bisa dihadirkan suara saya, itu positif. Positif karena pengalaman bisa terjadi pelepasan lewat doa pagi itu. Atau lewat doa hari Jumat jam 6:30. Ya, ada penyembahan itu. Biar diperdengarkan di rumah. Tapi yang penting hidup suci dari anggota keluarga. Menghadirkan Tuhan dalam pujian penyembahan. Itu yang harus dilakukan dulu. Oke, Tuhan memberkati. Jadi nanti akan dihubungi jika mungkin bisa dikirim hamba Tuhan untuk berdoa dan menyembah Tuhan di rumah Anda. Jika di lingkungan Jakarta. Atau kalau di luar kota mungkin ada rekan hamba Tuhan yang bisa melayani. Dari pria usia 47 tahun. Salam, bagaimana cara masuk Kristen? Saya sekarang Hindu. Pasti dihubungi. Ya. Ini pasti dihubungi. Akan dibimbing. Dari wanita usia 54 tahun. Salam Pak Era, saya mau bertanya apakah boleh dalam perkawinan orang Kristen membuat surat pisah harta? Demikian pertanyaan saya. Saya tidak katakan boleh, juga saya tidak melarang. Tetapi ada situasi di mana harus membuat surat cerai. Surat pisah maksudnya. Kalau nanti cerai, ada pisah harta. Kadang-kadang anak menikah dengan orang yang tidak meyakinkan akan jadi suami yang baik. Maka orang tua menyarankan membuat pisah harta. Dan itu tidak salah. Tetapi kalau saudara membangun hubungan dengan seorang pria dan sama-sama mencintai Tuhan, mestinya tidak harus membuat surat pisah harta. Cinta yang tulus itu tidak ada keraguan. Ya. Kalau masih membuat surat pisah harta itu ada potensi untuk suatu kali cerai atau berpisah, lalu ada ganjalan. Sebab kalau memang sudah saling mencintai, membangun rumah tangga sampai kekekalan, tidak ada dusta di antara mereka. Tidak ada keraguan. Surat pisah harta ini kan sebenarnya isyarat masih adanya keraguan. Ya. Tetapi sekali lagi tidak selalu salah. Lihat kasusnya. Ya. Di atas semuanya minta petunjuk Tuhan. Amin. Dari wanita usia 51 tahun sudah menikah. Apa yang dimaksud dengan Tuhan menyesal dalam Kejadian 6 ayat 6? Saya pernah membaca komen orang dari agama lain yang mempertanyakan kalau Tuhan Maha mengetahui mengapa Tuhan menyesal. Kata menyesal itu bentuk antropomorfisme. Artinya Tuhan digambarkan sebagai manusia. Hanya digambarkan atau sebagai ilustrasi untuk menjembatani pengertian kita. Tentu Tuhan Maha tahu penyesalan yang Allah miliki bukanlah penyesalan seperti yang dimiliki manusia. Kalau manusia menyesal karena dia tidak tahu sebelumnya dan dia merasa kecewa dengan keadaan yang ada. Tetapi kalau Tuhan menyesal maksudnya duka cita yang mendalam. Karena manusia tidak tahu apa maksud diri manusia itu diciptakan. Itu maksudnya. Jadi ini bentuk antropomorfisme, penggambaran Allah seakan-akan seperti manusia untuk menjembatani agar manusia kita mengerti maksud perasaan Tuhan itu. Jadi Tuhan menyesal tidak sama seperti manusia menyesal. Kalau manusia menyesal karena tidak tahu apa yang akan terjadi dan kemudian menghadapi situasi yang dia kecewa. Kalau Tuhan sudah tahu, tetapi Tuhan menyesal. Sangat duka cita karena manusia tidak menjadi manusia sesuai dengan maksud dan kehendak Allah menciptakan manusia itu. Nah itu cukup. Ya. Jadi kalau ada agama lain
memberikan komentar nggak usah didengar ya. Mereka melihat kekristenan dengan kacamata mereka, nggak bisa. Itu bodoh. Kita pun kalau memandang agama lain dengan kacamata Alkitab kita itu juga bodoh. Jadi kalau saudara melihat di media sosial sering terjadi debat, ya, debat yang dasarnya adalah masing-masing memandang dari perspektifnya. Itu sia-sia, buang energi. Oke, tidak usah dengar komentar orang. Dari wanita usia 38 tahun. Salam Pak Eras, saya sungguh berterima kasih atas semua nasihat Pak Eras melalui khotbah-khotbah Bapak. Saya doakan Pak Eras panjang umur karena sudah sejak kanak-kanak saya mencari hamba Tuhan yang sejati. Tapi baru sekarang saya menemukan sosok tersebut. Singkat cerita, kalau bukan karena mendengar Truth tadi, saya sekarang mungkin sudah tidak bernyawa. Atau mungkin hidup saya dan family sudah hancur karena saya sempat depresi di pertengahan tahun 2021. Bersyukur saya menemukan Truth ID, saya sudah lama rindu ingin hadir di GSKI Mall Arta Gading. Tak pernah saya duga Tuhan anugerahkan saya kesempatan, yaitu karena sesuatu hal, maka saya harus tinggal di Kelapa Gading sejak Desember 2022, Agustus atau September 2023, sejak Desember 2022 sampai Agustus atau September 2023. Oke. Sebisa mungkin saya dan anak saya hadir di acara-acara ibadah yang diadakan di situ. Selanjutnya saya akan tinggal di PIK 2. Saya khawatir apakah di situ saya akan menemukan gereja yang dipenuhi hadirat Allah. Sedangkan sulit bagi saya untuk ke Kelapa Gading karena kendaraan kami hanya satu, dipakai suami untuk bekerja. Bagi saya hadir di ibadah di gereja itu sangat penting karena ketika saya pindah ke Gading bulan Desember 2022, saya masih dalam kondisi depresi walau sudah mulai berkurang. Lalu saya merasakan perubahan lebih pesat dan drastis ketika saya hadir terus ikut ibadah GSKI di Mall Arta Gading. Saya khawatir saya kembali ke lipatan lama. Saya hanya mau melangkah terus ke LB3 Pak, mau nasihatnya. Oke, di PIK itu ada gereja yang dilayani atau dipimpin Pak Wiknyo Tanto. Nanti alamatnya akan diberitahukan ya kepada Anda ya. Umurmu masih muda 38 tahun, yang kuat ya, yang kuat. Saya mengenal juga wanita yang disembuhkan dari depresinya, yang psikolog psikiaternya berkata, yang jenis ini mestinya belum bisa sembuh dalam waktu 3-5 bulan. Karena apa? Mendengar Truth ID. Karena mendengar firman. Bukan saya mau ditinggikan, ini kebetulan kesaksiannya sama. Nama Tuhan kiranya dimuliakan. Jadi kalau Anda tinggal di PIK 2, Tuhan nanti akan buka jalan kalau Anda memang mau ke Mall Arta Gading. Selalu ada jalan. Mobil satu, tapi hari Minggu dan hari-hari yang lain di mana suami tidak bekerja, Anda bisa datang. Ya, oke, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 39 tahun sudah menikah. Suaminya juga cerita hal yang sama. Oh iya, tahu saya. Oke. Salam Pak Eras, saya menikah tinggal di rumah orang tua suami saya selama 9 tahun. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Rumah itu ada cicitnya suami saya dengan kedua anaknya yang umur 25 tahun. Saya tidak betah, ingin sekali keluar dari rumah itu, kos atau kontrak rumah. Saya suka ribut masalah makan, cuci baju, dan lain-lain. Tapi suami saya bilang gajinya kecil, tidak cukup buat kontrak rumah. Selain itu suami saya suka bantu cicinya belanja barang dagangan. Dia buka warung gitu. Apakah saya salah mengajak kos? Karena saya stres Pak, tiap malam saya minum obat tidur, baru bisa tidur. Mohon saran Pak Eras. Suamimu sudah tanya saya. Suamimu usia 50 tahun. Dari pernyataanmu, kamu rasanya belum punya anak. Oh, iya belum rasanya. Saya sudah sarankan suamimu untuk kos. Ya, karena kalau di tempat itu kamu akan terus menghadapi tekanan dan kamu bisa stres, kamu bisa depresi.
Tetapi karena kamu yang tanya ini, saya harus menjawab begini untuk kamu. Kamu mengerti nggak hidup ini singkat? Hidup kita itu hanya untuk persiapan kekekalan. Keadaan kamu yang sulit ini, itu bisa mengkondisi kamu bertumbuh lebih sempurna. Keadaan sulit itu bisa menjadi seperti nutrisi. Bisa seperti vitamin jiwa kita untuk bertumbuh. Mestinya kamu bisa mengalahkan situasi itu, bukan lari dari masalah. Usiamu sudah, usiamu 39 tahun. Kamu beda umur dengan suamimu, berapa ini? 11 tahun. Kenapa kamu ribut masalah makan, cuci baju, dan lain-lain? Ini menunjukkan kamu tidak dewasa. Kamu mesti belajar dari Truth ID dengan jurus diam, diam, diam. Tidak usah stres. Dengan harapan bahwa kita akan memiliki dunia yang akan datang, dunia yang lebih baik, dunia yang sempurna. Dan itu membahagiakan. Tuhan menjadi kebahagiaanmu, kerajaan surga menjadi harapanmu. Apalagi di bumi kamu juga orang tidak mampu ini, ya, tidak punya rumah, kos saja berat, ya. Kamu sudah 9 tahun tinggal di rumah itu waktu yang lama. Kamu bisa. Kenapa nggak diteruskan saja? Sampai menunggu punya uang untuk kos atau kontrak. Tuhan akan memindahkan kamu pada waktunya. Mungkin Tuhan menunggu kamu lulus. Kamu di tempat baru, kamu akan punya masalah lain lagi. Bisa masalah sama. Kamu belajar diam, sabar, tidak ribut, mengalah. Mengalah saja. Dan apa yang terjadi? Kamu akan dibela Tuhan dan kamu akan melihat pembelaan Tuhan. Jadi coba jangan harap kamu keluar dari rumah itu. Kamu tipe wanita yang masih memanjakan perasaan. Dan biasanya orang yang memanjakan perasaan seperti ini, itu wanita yang egois. Bukan egois sekali, tapi ada egoisnya. Ya, coba lewati keadaan ini, belajar punya panjang sabar, pengertian, supaya kedewasaan rohani kamu bertumbuh, dan kamu akan menjadi anak Allah yang menyenangkan hatinya. Itu menjadi latihan yang mahal, yang kamu tidak peroleh di tempat lain. Oke, itu saja jawaban saya. Tuhan memberkati. Ya, kalau kepada suamimu saya anjurkan pindah. Ya, tetapi untuk kamu saya anjurkan tetap di situ. Ya, ini hikmat kebijakan yang saya miliki, ya. Jadi kalau memang belum waktunya pindah, ya enggak usah pindah. Tapi kalau saya jadi suamimu, ya saya akan membuat kamu pindah saja. Nanti ada proses lain di tempat lain, ya pasti ada. Tapi dari pihak suami tentunya harus membahagiakan istri, tidak membawanya ke situasi yang sulit seperti ini. Tapi ingat ya, usahakan kamu tetap di situ. Dari wanita atau pria ini usia 20 tahun, belum jelas, pelajar. Salam Pak Pendeta, kalau diizinkan saya ingin bertanya tentang gimana sikap yang baik terhadap orang tua yang tidak satu hati, tidak satu pemikiran, tidak satu tujuan. Hal yang perlu kita perbuat gimana ya Pak Pendeta, mohon saran. Kalau kamu mau diberkati Tuhan ya, hormat kepada orang tua itu harus tidak terbatas. Kecuali orang tua suruh kamu melanggar hukum, meninggalkan imanmu, nah kamu baru kamu melawan atau menolak maksud saya. Tapi selama itu bukan hal yang prinsip. Kamu harus tunduk kepada orang tua. Ingat orang tuamu tidak hidup terus. Kalau kamu berani melawan, satu kali papa mamamu tidak ada, kamu akan sangat menyesal. Dengan tunduk, dengan submit, dengan mengalah, dengan nurut, kamu buat orang tuamu panjang umur, kamu juga menjadi dewasa rohani. Ya, kamu tidak berhak
memaksa, meminta, mengharapkan orang tua satu tujuan dengan kamu. Satu pemikiran, kamu tidak berhak. Jadi kamu tunduk saja karena suatu saat kamu juga akan meninggalkan orang tua. Usiamu 20 tahun. Kalau kamu menikah, kamu juga sudah tidak serumah lagi. Jadi selama serumah, tunduklah. Mengalahlah. Submit tanpa syarat, unconditional. Kecuali orang tuamu menyuruh kamu berbuat dosa, melanggar hukum, atau meninggalkan iman. Kamu baru menolak. Ya, Tuhan berkati. Oke, dari wanita usia 47 tahun, Shalom Pak Era, saya tidak bekerja. Dikeluarkan dari tempat kerja karena partner kerja tidak suka sama saya dan bos lebih percaya teman saya itu karena dia orang lama. Saya pernah jatuh dalam dosa LGBT dan baru 9 bulan ini saya melepaskan diri dari jerat itu. Saya jatuh karena saya kecewa dengan laki-laki dan butuh dukungan finansial saat itu karena saya sakit dan harus sekolahkan anak saya karena mantan suami tidak mau tanggung jawab terhadap anak, malah menikah lagi dan punya 2 istri. Aduh. Selama saya dihubungi sama jenis dalam hati kecil saya merasa sedih dan tidak damai sejahtera. Meski kemana naik mobil bisa beli ini itu, tapi hati saya hancur, Pak. Saya sering dimaki, dihina, dan menceritakan kekurangan keluarga saya ke orang lain. Kalau dia tidak enak hati, apa yang sudah dibelikan kepada saya dan mengatai saya dengan kata-kata yang tidak pantas. Dan sering dia mengusir saya dari rumahnya. Dia sering menganggap sepele Tuhan Yesus. Hal yang buat saya ingin lepas dari dia itu karena saya merasa tidak layak buat Tuhan dan saya ingin kembali. Puncaknya di bulan Agustus 2022, dia mengusir saya karena saya tidak mau menuruti kemauannya. Dan saya perang malam itu juga, pergi dari rumahnya malam itu juga, karena saya berpikir ini saat yang tepat untuk lepas. Saya keluar tidak bawa apa-apa karena tidak boleh bawa apa-apa. Saya keluar dari rumahnya. 7 tahun saya bersamanya dan ngurus dia dan keluarganya. Orang tuanya sakit, saya juga yang mengurusnya, membawa ke rumah sakit. Waktu ibunya sakit, saya jaga di rumah sakit. Kakaknya, ponakannya sakit, atau urusan apapun yang mengurus mereka tahu beres. Yang terakhir waktu ponakannya lahir, saya yang urus sejak di rumah sakit sampai di rumah dia dan sampai baby berusia 14 bulan. Saya mengurusnya siang dan malam. Saya tidak terima gaji, dikasih 500.000 waktu lebaran 2022. Saya sampai tidak pernah dekat dengan keluarga saya sendiri karena selalu diawasi dan selalu diomelin. Kalau saya dari keluarga saya, saat saya keluar dari rumah dia, saya lari ke saudara pernah merawat saya waktu kecil. Seminggu saya di tempat saudara, dia datang jemput saya, tapi saya tidak mau. Lalu dia balik ke rumahnya di Surabaya. 2 hari kemudian dia datang lagi jemput saya, tapi saya tetap tidak mau karena tekad saya sudah bulat, saya mau kembali hidup bersama Tuhan dengan benar. Kedua kalinya dia tidak berhasil bawa saya, dia marah dan buat keributan di kampung tempat tinggal saudara saya. Saya hubungi keluarganya untuk menjemput dia dan kakak. Sama adiknya datang jemput dia, namun di tengah perjalanan dia menjatuhkan diri dari mobil, kata kakaknya, sehingga luka parah dengan koma selama 1 bulan. Dan sampai saat ini dia belum bisa jalan, duduk saja belum bisa, makanya harus pakai selang. Seluruh keluarganya menyalahkan saya atas apa yang menimpanya, Pak. Saya memang tidak pernah menjenguk dia sama sekali sejak dia habis dioperasi. Pas kejadian saya masih temani di rumah sakit dan pas dipindah rumah sakit supaya bisa operasi bedah saraf, saya yang nemani di dalam ambulan. Tapi pas sampai rumah sakit rujukan, seluruh keluarganya menjauhi saya, Pak, dan akhirnya saya pulang dan tidak pernah datang lagi sampai dia keluar rumah sakit. Apa tindakan saya? Kamu harus dilindungi. Kamu harus dilindungi. Nasibmu malang bener ya. Kamu jangan lagi ini LGBT. Nanti kamu akan dilayani oleh pelayan kami. Ya, kamu harus dilindungi. Kamu cari kerjaan atau kamu dagang apa, jangan lagi melakukan praktek LGBT. Saya meneropong kamu memang serius mau bertobat. Saya tidak tahu anakmu sekarang di mana dan bagaimana.
Ya. Ini menjadi pembelajaran buat saudara-saudara ya. Lihat, dilukai suami sampai akhirnya LGBT demi supaya bisa hidup dengan anak. Tragis ya. Kita bersyukur ada Abam. Perlu sudah ketahui Abam ini menopang banyak orang. Menopang banyak orang. Yang kami tidak ceritakan. Apa yang kami lakukan untuk mereka-mereka yang berkasus. Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth. Kelapa Gading yang menopang. Ya. Dan tentu ada beberapa sahabat dari GSKI lain yang ikut menopang. Ya. Oke, saya teruskan dengan pria usia 36 tahun. Salam Pak Eras yang sangat saya hormati dan aku banggakan. Maaf Pak kalau apa yang saya usulkan terlalu berlebihan dan terlalu lebay. Ini berdasar atas pengalaman saya sendiri. Baru-baru ini dan ini bisa juga pengalaman orang pecinta suara kebenaran. Selama ini banyak orang yang diubahkan oleh ajaran Bapak dan diberikan dan diberkati. Untuk itu kami sangat haus dan lapar akan khotbah-khotbah Pak Eras. Tak jarang juga ada mereka yang dari daerah pergi ke Jakarta hanya untuk bisa ibadah dan mendengar khotbah Pak Eras secara langsung. Mengorbankan waktu, tenaga, dan materi hanya untuk bisa mendengar khotbah Bapak secara langsung. Di sisi lain, saking senangnya bisa mendengar khotbah Pak Eras secara langsung, mereka juga pengen ketemu dan bersalaman sama Bapak, dan juga hanya untuk sekedar ngobrol-ngobrol dan berfoto sama Bapak. Nah, yang menjadi usul saya kalau boleh seandainya ada waktu khusus dari Bapak untuk jemaat-jemaat yang sangat diberkati oleh khotbah Pak Eras. Contohnya entah 3 bulan atau 6 bulan sekali ada waktu khusus perjumpaan antara Bapak dan jemaat. Ini bukan bermaksud mengkultuskan Pak Eras, tapi wajar dong ada yang pengen ketemu sama Bapak karena mereka sangat diberkati oleh pengajaran Pak Eras. Aku tahu ada ribuan jemaat Pak Eras, tapi setidaknya mereka bisa dekat secara langsung sama Bapak, di mana selama ini kan habis khotbah Bapak langsung pergi karena padatnya jadwal khotbah. Kalau boleh saya buat ilustrasi dari saya sendiri, ada seorang anak sangat bangga dengan bapaknya karena jabatan atau pekerjaannya. Tapi di sisi lain saking sibuknya bapaknya tidak pernah ada waktu untuk anak-anaknya. Nah, menurut Bapak Eras, apakah salah si anak menuntut bapaknya karena nggak ada waktu buat anak-anaknya? Nah, kami yang diberkati oleh ajaran Pak Eras selama ini, apakah saya salah jika mengatakan bahwa kami, anak-anakmu atau jemaatmu yang diberkati oleh khotbah Pak Eras, pengen juga ketemu Pak Eras? Kalau boleh biarlah ada kiranya waktu khusus Pak Eras untuk jemaatmu. Semisal tanggal sekian, bulan sekian, dibikin acara di Mall Arta Gading khusus pertemuan jemaat yang menyayangi Bapak dengan Bapak secara langsung, atau sebelum pertemuan dibikin acara kebaktian. Tapi mungkin ini agak lebay ya Pak. Hehehe. Tapi ini murni ide dari hati dan pikiran saya sendiri karena ini berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, sampai di sini dulu ya Pak. Yang terpenting kiranya kami masih bisa bertumbuh dengan ajaran Pak Eras dan diubahkan. Oh ya, cuman seorang anak petani dari desa Pak. Dan selama ini saya berprofesi sebagai petani dan oke. Terima kasih untuk masukannya. Kami mempertimbangkan ya. Kami mempertimbangkannya ya. Oke. Saya kira cukup di episode ini. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.